Kopi Robusta memiliki nilai ekonomi tinggi, namun budidayanya terhambat oleh lahan subur yang terbatas. Lahan reklamasi bekas tambang batubara menjadi alternatif, tetapi memiliki kesuburan rendah dan kejenuhan aluminium yang tinggi. Cekaman aluminium pada tanaman dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh negatif dan dampak fisiologis. Aluminium menjadi faktor pembatas pertumbuhan tanaman di tanah masam, terutama di lahan reklamasi. Yang kedua yaitu pada dampak fisiologis. Akumulasi aluminium dalam jaringan tanaman memicu stres fisiologis, menurunkan produksi biomasa dan hasil panen. Cekaman aluminium dapat merusak sistem perakaran, mengganggu penyerapan hara, serta menyebabkan akumulasi senyawa toksik di jaringan tanaman. Yang berikut yaitu toleransi kopi Robusta terhadap aluminium. Yang pertama yaitu toleransi tinggi. Kopi Robusta lebih toleran terhadap kejenuhan aluminium tinggi dibandingkan jenis kopi yang lain, melibatkan eksudasi asap organik dari akar yang mampu mengikat aluminium di zona rhizosfer, sehingga mengurangi toksisitasnya. Kedua yaitu akumulasi aluminium. Kopi Robusta memiliki kemampuan mengakumulasi aluminium dalam jaringan tanaman tanpa mengalami gejala nekrosis parah, menjadikan kopi Robusta sebagai salah satu tanaman yang potensial untuk dikembangkan di tanah reklamasi dengan tingkat kesuburan rendah. Berikut ada pengaruh sengon sebagai vegetasi penaung, bagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat sengon. Sengon sebagai vegetasi penaung memberikan manfaat bagi pertumbuhan kopi Robusta, meningkatkan kandungan bahan organik tanah melalui dekomposisi serasanya, serta membantu menurunkan kejenuhan aluminium di tanah. Yang kedua, sistem perakaran. Sistem perakaran sengon yang dalam dapat meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman kopi. Naungan yang diberikan oleh sengon dapat mengurangi stres lingkungan yang dialami oleh tanaman kopi Robusta, terutama dalam hal penguapan air yang berlebihan. Nah, dalam studi kasus ini mengambil metode penelitian. Yang pertama ada lokasi dan waktu. Penelitian dilakukan di lahan reklamasi bekas tambang batubara yang telah divegetasi dengan tanaman sengon di Desa Tani Harapan. Yang kedua, desain penelitian. Metode eksperimen menggunakan desain penelitian komparatif. Sebanyak 40 tanaman kopi digunakan, terdiri dari 20 tanaman di lahan reklamasi dan 20 tanaman di nursery sebagai kontrol. Yang ketiga itu parameter. Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, diameter batang, luas daun, panjang akar, volume akar, bobot kering tajuk, nisbah tajuk akar, serta kandungan aluminium di akar dan daun. Hasil penelitian ini dapati ada tiga, yaitu pertumbuhan terhambat, adaptasi akar, akumulasi aluminium. Yang pertama, pertumbuhan terhambat. Tanaman kopi Robusta di lahan reklamasi memiliki tinggi tanaman, diameter batang, luas daun, dan bobot kering tajud yang lebih rendah dibandingkan kontrol. Yang kedua yaitu adaptasi akar. Meskipun panjang akar lebih pendek, volume akar dan bobot kering akar justru lebih tinggi, menunjukkan adaptasi terhadap cekaman aluminium. Yang terakhir, yang ketiga yaitu akumulasi aluminium. Kandungan aluminium dalam daun lebih tinggi dibandingkan kontrol, menunjukkan mekanisme toleransi melalui akumulasi di daun dan akar. Nah, yang terakhir yaitu mekanisme adaptasi kopi Robusta terhadap cekaman aluminium. Yang pertama, eksudasi asam organik. Tanaman kopi Robusta melepaskan asam organik ke dalam rhizosfer untuk mengikat ion AP dan membentuk kompleks yang tidak toksik. Yang kedua, akumulasi dan detoksifikasi. Selain ion,